Kalau di masa lampau, saya tidak pernah melihat sampai diplomat kita itu sampai mengalami kematian ya, kematian. Paling beberapa hal, misalnya di persona non gratakan, dikembalikan kepada negara yang bersangkutan dan sebagainya. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali, dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dan pemirsa, upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP ini terus dilakukan. Dalam sepekan terakhir kami catat tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri, hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni serta didukung intelijen yang baik. Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Dalam waktu yang berdekatan, 2 diplomat tewas dalam nestapa. Arya Daru meninggalkan misteri, Zetro pun gugur ditembak tanpa suara. 2 kematian ini tak ayal menjelma alarm keras yang mengetuk kesadaran kita. Menyisakan pertanyaan besar tentang sejauh mana negara menjaga mereka. Lantas apakah keselamatan diplomat sungguh menjadi prioritas utama negara? Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami di studio penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, ada Bang Nikolai Aprilindo. Selamat malam Bang Nikolai. Selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak Bang sudah bersedia ke studio Sindo TV. Lalu di sambungan Zoom juga terhubung bersama praktisi dan pengajar diplomasi Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mas Yudi, Pak Nikolai. Terima kasih banyak Mbak Dina. Saya ke Bang Nikolai. Bang Nikolai melihat yang terjadi ini ketika peristiwa Arya Daru kita sudah
dikejutkan ya dengan peristiwa tersebut. Tapi ternyata dalam waktu beberapa bulan saja di Peru, diplomat lagi, 1 bulan lebih tepatnya, terjadi peristiwa penembakan. Kalau Bang Nikolai melihat, apakah ini hanya sebuah kebetulan semata atau ada kelalaian di balik untuk pengamanan untuk diplomat kita? Saya melihat ini bukan kesengajaan semata, tapi ini ada satu bentuk teror. Bentuk teror? Bentuk teror. Kalau saya melihat ini bentuk teror. Saya lagi bentuk teror terhadap para diplomat kita. Yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap diplomat kita. Yang mendasari pengamatan Bang Nikolai sehingga menyebut ini teror apa? Karena diplomat kita, tugas diplomat kita ini dia bersinggungan atau mirip-mirip juga dengan tugas intelijen. Oke. Ya kan? Dan dia juga mempunyai tugas-tugas dan fungsi selain untuk sebagai etalase negara yang berada di luar negeri, di mana negara dia ditempatkan, juga dia sebagai penghubung antara negara yang menempatkan dengan negara yang ditempatkan dalam beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang menyangkut tentang warga negara, baik itu warga negara yang ditempatkan dan warga negara asal negara yang ditempatkan. Itu. Ini koreksi saya jika saya salah ya, Bang Nikolai. Apakah memang yang pertama terjadi untuk diplomat kita? Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini pertama kali. Pertama kali? Pertama kali. Kalau begitu, bukankah ancaman hal yang seperti ini juga akan dialami diplomat kita di masa lampau begitu? Apa yang membedakan sehingga sekarang terjadi peristiwa tragis seperti ini? Kalau di masa lampau, saya tidak pernah melihat sampai diplomat kita itu sampai mengalami kematian ya, kematian. Paling beberapa hal, misalnya dipersona non gratakan, dikembalikan kepada negara yang bersangkutan dan sebagainya. Tapi kalau sampai terjadi penembakan, pembunuhan misterius, nah ini yang menjadi permasalahan bagi kita untuk kita teliti lagi bersama. Ada apa sebenarnya dengan kejadian ini? Apakah saya boleh menyimpulkan berarti ada benang merahnya antara Zetro dan Arya Daru? Kalau saya menyimpulkan sementara ya, ini kemungkinan besar memang ada benang merahnya. Wah, tuh. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, dengan disampaikan Bang Nikolai tadi, Mbak Dina, seperti apa tanggapannya? Saya kalau dari 2 kasus ini belum bisa menarik satu benang merah ya, soal apa sih kesamaan bahwa ini satu teror terhadap seluruh diplomat gitu. Tetapi bahwa pekerjaan sebagai diplomat itu berbahaya, saya sepakat. Dan bahwa ada perkembangan situasi di tingkat nasional maupun global yang menambah risiko bagi diplomat kita, itu saya juga setuju. Jadi saya kira pesan yang penting untuk kita sampaikan di sini adalah bahwa tugas diplomat itu justru mencoba menghindari terjadinya konflik yang lebih besar, terjadinya image yang kurang baik terhadap negara kita atau terhadap bangsa kita ya, orang-orang Indonesia gitu. Dan di situ risikonya tinggi karena ada saja pihak-pihak yang tidak suka. Salah satu faktornya misalnya kriminal ya, unsur kriminal, kemudian ada unsur perang dan ada unsur sengketa. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali itu dipandang cukup dilindungi lewat konvensi internasional ya, 1961 misalnya. Tapi kenyataannya hal-hal yang dilindungi di sana itu sebatas hal-hal yang sifatnya di ruang negosiasi, kemudian juga premis ya, jadi lingkar kedutaan begitu, kemudian barang-barang dari para diplomat. Tapi kalau bentuk risikonya itu meningkat, seperti tadi ada perang, kemudian ada konflik, ada kriminalitas. Nah di situ kan mau nggak mungkin satu persatu orang ada jaminan khusus ya, kecuali memang itu disiapkan dengan rapih. Jadi saya merasa bahwa memang dengan semakin meningkatnya kriminalitas di banyak negara ya, kemudian juga perang dan konflik yang sangat sulit mencari stabilitasnya, berarti tugas diplomat itu semakin berisiko. Mbak Dina, maaf Mbak, kalau bicara soal potensi tentang salah satunya juga trigger adanya kriminalitas. Ini kriminal spesifik yang seperti apa, Mbak Dina? Jadi misalnya kalau
kita lihat yang saya tangani, misalnya waktu itu saya punya pengalaman juga sebagai praktisi diplomat untuk isu hubungan hak asasi manusia di ASEAN. Salah satu isu yang mengemuka itu adalah tindak-tindak pidana yang sifatnya transnasional dan sifatnya ilegal. Seperti misalnya perdagangan senjata, perdagangan satwa liar, kemudian perdagangan orang, kemudian konflik ya, seperti misalnya yang terjadi di beberapa negara di kawasan kita di Asia Tenggara, ada di Myanmar misalnya konflik bersenjata antar kelompok Mindanao misalnya, itu risikonya bagi para diplomat sangat tinggi karena kelompok-kelompok ini sebenarnya bahkan negara pun tidak mampu untuk mengendalikan, bahkan seringkali karena mereka bergerak di kantong-kantong yang sulit dipetakan oleh negara, di daerah-daerah yang monitoringnya juga terbatas gitu. Bahkan wilayah tertentu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok penjahat ini. Maka tantangannya adalah ketika mau negosiasi misalnya untuk membebaskan tawanan atau mau tadi menghentikan human trafficking, itu risikonya nyawa loh. Karena mereka pasti nggak suka, ini kan taruhannya bisnis yang sifatnya udah miliaran rupiah per hari gitu.